Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini merangkum sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol karena bertepatan sedang cuti di Purwokerto, mungkin kurang aktif The Brondolnya. Namun di siang hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol untuk menjelaskan kembali lagi tentang jarak tanam. Itu setelah The Brondol di counter attack lagi dengan apa ya, penanaman kelapa sawit dengan jarak 5x6. Ya sekali lagi bahwa The Brondol sekali lagi menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada sahabat The Brondol semuanya berkaitan dengan jarak tanam, karena masih banyak juga teman-teman yang bertanya kepada The Brondol tentang jarak tanam ini. Apakah jarak tanam yang terbaik itu berapa? Kemudian sebaiknya itu apakah segitiga sekali siapa? Apakah segi empat? Karena ada tetangga saya yang menggunakan segi empat hasilnya bagus. Kemudian jangan lupa Pak Wendy, ada juga yang komentar kalau bagaimana dengan penanaman jika memang ada jarak tertentu dengan lahan kelapa sawit dari warga atau peringgan kita atau batas dengan tapal batas dengan lahan kita. Maka di siang hari ini izinkan The Brondol untuk membahas yang pertama adalah tentang jarak tanam terbaik. Beberapa kali The Brondol menyampaikan bahwa sahabat The Brondol ketika mau menanam kelapa sawit, maka seyogyanya, sepantasnya, setidak-tidaknya harus mengetahui varietas apa yang mau ditanam. Dengan mengetahui varietas yang kita tanam, maka kita akan mengetahui berapa kasih rekomendasinya. Di di Google banyak sekali informasi tentang jarak tanam terbaik. Misalnya kalau misalnya pakai pelepah yang pendek dari Bakti Tani, misalnya ada TN ya, dari PT Bakti Tani ada TN, kemudian ada Temba, ada Spring yang dari ASD Bakri itu yang merupakan pelepah pendek, maka ya jaraknya menggunakan segitiga sama sisi berapa sih misalnya. Apakah segitiga sama sisi 8,6 yang nanti berjumlah 150 lebih. Tapi ada juga yang masuk adalah dalam kategori sedang menurut The Brondol adalah ketika rekomendasinya adalah menggunakan 143 pokok per hektar yang jarak segitiga sama sisinya adalah 9x9. Kemudian pelepah panjang ada 239, ada yang ngambil PPKS termasuk pelepah yang cukup panjang. Kemudian dampi yang rekomendasinya adalah 9,2 x 9,2 x 9,2 dengan jarak antar barisnya adalah 8 meter yang nanti ketemunya adalah 136. Bahkan ada yang 9,4 ya. Yang ngambil itu ada juga yang nanam 9,4 x 9,4 x 9,4 yang ketemunya adalah nanti 130 pokok per hektarnya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus tahu dulu varietas apa yang kita mau kita tanam. Jangan kita membeli bibit persepsi kita itu bahwa semua bibit pelepahnya itu sama, itu jangan. Dan yang paling fatal adalah kita tidak mengetahui atau si penjual dari bibit yang bersertifikat itu tidak mengetahui jenis apa kelapa sawit yang ditanam. Ini yang akan menjadi masalah. Sehingga sahabat The Brondol semuanya yang mau beli bibit yang siap tanam, maka berhak juga akan melihat dokumen-dokumen dari penanaman kecambahnya itu sendiri. Hal ini selaras dengan ketika ada sahabat The Brondol bertanya, Pak Pendi kalau menggunakan bibit abal-abal itu jarak terbaiknya berapa? Lah ini yang paling susah dijawab. Karena bibit abal-abalnya indukannya apa? Kita nggak tahu. Ini karena masih ada juga yang salah dalam bahasa Pendi itu picik secara pikirannya itu adalah sangat kerdil sekali. Ketika masih berkomentar bahwa kecambah bersertifikat adalah oligarki, namanya monopoli dari perusahaan untuk pengayaan perusahaan, memperkaya atau menambah keuntungan itu adalah suatu hal yang biasa di dalam berbisnis kelapa sawit. Tapi kalau melakukan mau hanya semata-mata bibit abal-abal dan bibit bersertifikat itu adalah sama, jawabannya adalah tidak sama. Tidak sama bukan hanya masalah produksi, tapi juga yang berasal dari proses-prosesnya. Salah satunya adalah genetik itu sendiri. Sehingga sekali lagi sahabat The Brondol kalau ditanya Pak ini jarak tanam terbaik, ya kembali lagi varietas apa yang mau kita tanam. Jangan kita menanam kelapa sawit yang tidak mengetahui varietasnya, apalagi beli bibit siap tanam. Varietas yang mau ditanam adalah varietas Marihat yang pada hari ini Marihat sudah nggak ada lagi. Ini juga merupakan suatu hal yang sangat masih banyak yang bertanya kepada The Brondol. Kemudian yang kedua, ketika dikabari seorang teman, Pak Pendi di counter attack lagi nih sama ibu-ibu yang
rekomendasinya 5 kali 6 meter berjarak. Sekali lagi bahwa The Brondol menjelaskan ini berdasarkan apa yang saya ketahui selama 17 tahun di kelapa sawit, kemudian menjadi seorang pengajar kelapa sawit. Selalu saya sampaikan bahwa jarak tanam ini akan menentukan ke depannya. Pak Pendi, tapi di Malaysia ditanam rapat. Jangan lupa beberapa perusahaan yang menanam rapat adalah sudah memikirkan bagaimana ke depan planning penanaman itu sendiri. Mereka akan mengambil hasil maksimal pada tanaman kecilnya dulu. Misalnya dia TM1, TM2, TM3 maksimal dengan pokok yang rapat itu ya sah-sah saja. Namun planning di TM selanjutnya itu sudah di planning. Ketika penanaman terlalu rapat dan tanaman semakin tua, maka yang terjadi adalah tetap bahwa tanaman akan mengalami etiolasi. Nah, mereka sudah memplanning bagaimana mereka akan melakukan thinning out ataupun pengurangan jumlah pokok ke depannya. Ketika kita mencoba menanamnya dengan sistem seperti itu ya nggak apa-apa, tapi planningnya jelas itu. Tanpa misalnya 5 kali 6 kok di terus-teruskan itu ya jangan, karena bahwa sekali lagi tidak akan pernah baik. Sekali lagi sahabat The Brondol, karena bahwa faktor penentu produktivitas tanaman kelapa sawit adalah matahari itu sendiri. Ketika tanaman kelapa sawit tidak terpenuhi kebutuhan sinar mataharinya, ya kita omong kosong, ngomong produksi itu akan omong kosong. Karena sinar matahari merupakan bagian dari proses fotosintesis. Fotosintesis juga nanti hasilnya adalah untuk serapan air dan serapan unsur hara itu sendiri. Sehingga mau di counter kanan, mau di counter kiri, bahwa sekali lagi The Brondol tetap berkomitmen penanaman kelapa sawit, berstatement ya, berpikiran bahwa penanaman kelapa sawit adalah sangat ditentukan oleh panjang pelepah itu sendiri. Sehingga kita harus benar-benar arif dan bijaksana memilih tanaman kelapa sawit yang mau kita tanam. Misalnya mau milih yang pelepah sedang atau pelepah pendek atau pelepah panjang, monggo saja. Kalau pada prinsipnya produktivitasnya ya 11-12 saja. Mungkin itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ini menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, apakah penanaman kelapa sawit juga tidak memperhatikan apakah harus ditanam di tepi seperti dengan rumah? Jawabannya tidak, Mas. Ketika kita memiliki kelapa sawit berbatasan dengan tanaman kelapa sawit mereka, alangkah arif dan bijaksana juga kita adalah menghormati pemilik lahan sebelahnya dengan memperhatikan. Misalnya mereka punya lahan ini, garis lahan kita, mereka memberikan jarak dari garis tanah kita itu 3 meter, maka ya kita akan mundurkan dulu. Jangan tepat menanam di garis batas lahan kita dengan masyarakat, dengan pemilik lain juga tidak arif dan akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman yang kita tanam di situ. Kenapa? Karena terlalu rapat dengan sampingnya, sinar matahari juga tidak optimal. Maka setidak-tidaknya kalau kita penanaman awal, maka titik penanaman pertama adalah setengah jarak antar barisan itu akan sangat penting. Misalnya kita mau menggunakan 9,2, jarak segitiga sama sisinya 9,3, ya 9,2 kali 9,2 kali 9,2, yang jarak antar barisnya 8, maka setidak-tidaknya kita menanamnya adalah sekitar 4 meter, bahkan 5 meter adalah merupakan titik pertama atau barisan pertama kita menanamnya. Dengan penandaan khusus, nanti diserobot Pak Pendi, ya enggak lah. Daripada tanaman kita masuk ke ladang mereka yang ya sekali lagi mereka mepet, kita mepet, ya tanaman kelapa sawit akan pelepah yang saling berbatasan juga pasti akan saling saling menutupi, yang nanti akan berpengaruh terhadap penyinaran matahari yang diterima oleh kelapa sawit kita. Sehingga ya tetap ada batasnya. Kemudian batas dengan parit berapa? Masih banyak orang yang menanam parit, pinggir parit ditanam pasti roboh. Itu karena parit sekali lagi mesti akan ada pengikisan parit yang nanti akan berpengaruh terhadap cengkeraman akar terhadap pinggir-pinggir parit. Maka sahabat The Brondol, ketika kita mau menanam kelapa sawit yang berbatasan dengan parit dan berbatasan dengan jalan, alangkah baiknya tetap diberikan spare atau jarak tertentu. Misalnya kalau di perusahaan itu adalah sekitar 2 meter dari bibir parit. 1 meter ditanam, tidak ditanam. Karena kalau cuma 1 meter saja ditanam nanti akan roboh.
roboh, banyak roboh. Dan apalagi di daerah-daerah semi gambut dengan tumpukan bahan organik yang ini, rata-rata dia akan meliut. Meliut itu bahasa Indonesia apa ya? Akan bengkong, akan tumbuh mendekati parit. Karena dia kalau tererosi misalnya seperti ini, tererosi sebenarnya dia akan ke sini lah. Ini akan ke parit. Pengutipan brondolan, pengambilan buah juga akan susah. Sekali lagi batasnya adalah 2 meter. Begitu juga dengan jalan. Begitu kita menanam ketemu jalan, itu kalau di perusahaan adalah 1,5 sampai 2 meter. Itu tetap kalau memang mepet 1 meter tetap jangan ditanam. Karena apa? Karena berpengaruh terhadap pengeringan jalan itu sendiri. Sebagus-bagusnya kita berpunya ladang kelapa sawit tapi jalannya rusak adalah 0, jong aja. Kenapa? Karena bahwa panen tanpa pengangkutan sama juga bohong adalah seakan menjadi masalah yang luar biasa bagi lahan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada 3 masalah berkaitan dengan jarak tanam kelapa sawit, dan ini akan menjadi penting karena ini lagi berbalas counter ini. Mungkin Mbak Ibu itu juga punya pendapat sendiri, tapi sekali lagi bahwa penanaman kelapa sawit adalah ada aturan mainnya. Jangan apa ya, karena kita bercocok tanam kelapa sawit kita memiliki memiliki pandangan tentang produktivitas tanaman kelapa sawit yang kita inginkan. Tapi ketika mereka mau menyarankan terlalu rapat, maka planning untuk pengurangannya juga harus kita pikirkan. Karena bahwa masih banyak orang yang tidak memahami jarak tanam ini dan masih percaya sama tetangganya, padahal tetangganya belum tentu benar. Itu karena misalnya kita nanam dampi sendiri misalnya, ini bisa pelepah pendek, padahal dampi pelepahnya cukup panjang. 239 yang ngambil yang pelepahnya cukup panjang, ya kita tanamnya rapat. Ya awal mulanya dulu nggak apa-apa, ya benar, karena bahwa optimum panjang pelepah di usia 6 tahunan akan menjadi faktor yang penting di penentunya di 6 tahun nantinya. Sehingga kalau tanam terlalu rapat, biasanya awalnya mesti dia akan bahagia karena jumlah pokok yang dipanen akan lebih banyak, produktivitas juga akan lebih banyak, produksi per hektarnya akan lebih banyak. Tapi di usia 6 sampai 8 tahun ke atas nantinya itu akan berpengaruh nyata. Karena kita berbudidaya kelapa sawit ini, kita akan ambil hasilnya relatif panjang. Bukan nanti awalnya kita berbudidaya kelapa sawit, lama-lama kita menjadi pengrajin piring lidi sawit. Itu kan bukan ya, karena menghasilkan lidi yang hanya lidi saja buahnya tidak, ya bukan seperti itu konsep dasarnya. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan salam sehat bagi kita, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.